Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiz Furqan Explorer dengan NRP 5026241117. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara install virtual machine on a personal computer. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang apa itu background dan skenario apa sih itu virtual machine. Nah, pada saat ini power computing atau bisa disebut sebagai daya komputasi dan pengembangan sumber daya saat ini itu telah meningkat secara drastis pada 10 tahun terakhir. Nah, dengan benefit pada sebuah multicore prosesor dan jumlah RAM yang besar, kapasitas yang besar, itu memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan virtualisasi. Nah, dengan virtualisasi itu terdapat satu atau lebih virtual komputer itu dapat dioperasikan di dalam komputer fisik tunggal. Nah, sehingga virtual computers yang berjalan run di dalam satu komputer fisik itu bisa disebut sebagai virtual machine. Nah, virtual machine ini seringkali dikatakan sebagai tamu dan komputer fisik itu seringkali dikatakan sebagai host. Nah, saat ini siapapun yang memiliki modern komputer, nah itu bisa mengoperasikan sistem yang bergerak, yang jalan seperti virtual machine. Dan biasanya kalau disebut dalam menjalankan OS secara berdampingan atau dua OS itu biasa disebut sebagai dual OS boot. Nah, ini adalah VMware Workstation Pro, di mana tempat untuk kita menginstalasi namanya virtual machine tadi. Oke, kita langsung ke bawah. Wait. Nah, ini. Nah, kita langsung klik aja ini. Oke, udah masuk ke dalam websitenya. Bentar, kita tunggu. Ya, ini tempat untuk kita nanti mau install yang namanya virtual machine. Oke, langsung aja kita klik yang Windows dan versi paling atas. Oke, udah, tunggu sebentar. Nah, ini kita langsung aja download yang ini, file yang ini. Oke, udah download. Nah, ini udah ada masuk tulisan please wait. Oke. Oke, tunggu bentar. Nah, ini sembari menunggu tadi, kita sekalian aja download aplikasi yang tadi disarankan oleh Pak Sony, yaitu sebuah file cyber security live VM workstation. Nah, langsung aja di download, udah masuk. Oke, nah ini adalah aplikasi contoh filenya tadi yang udah kita download. Nah, langsung aja seperti ini. Oke, ini adalah tampilan ketika kita sudah setelah mendownload tadi. Oke, ini kita jadi udah terdownload aplikasi ini. Langsung aja kita bentar ini dia hapus dulu. Oke, masuk ke download. Nah, ini VMware Workstation, kita klik. Bentar. Nah, itu tadi. Nah, ini. Nah, untuk ini kita langsung next aja. Dan memang karena saya sudah memiliki aplikasinya, jadi saya tidak perlu next lagi dan akan mengcancelnya. Oke, finish. Oke, selesai. Langsung kita cari. Nah, ini VMware Workstation Pro. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal pada VMware
tadi. Nah ini home-nya, langsung aja kita klik open virtual, langsung kita pilih file yang tadi kita habis download itu yang 2,8 GB ini, langsung open. Oke, habis itu kita kasih nama terserah di sini. Contohnya file Oke, terus habis itu ini kita pilih tempat untuk menyimpan file tersebut. Saya pilih di ini folder tugas saya. Oke, masuk. Nah setelah itu langsung aja kita import. Nunggu sambil menunggu. Mana lama ya? Jadi ini nanti itu kayak menampilkan sebuah OS yang diboot melalui virtual machine ini. Kebetulan tadi itu filenya itu file Ubuntu. OS maksudnya OS Ubuntu. Oke, dikit lagi. Udah selesai. Oke, kita langsung aja. Nah ini tampilan setelah tadi kita import, and then langsung aja ini kita run kan. Habis ini kita klik. Nah ini adalah tampilan loading screen-nya. Loading screen, bentar. Oke, kita tunggu, dia masih memproses. Nah ini adalah login screen. Nah langsung aja ini kita coba login kan, klik 2 kali. Nice, sudah masuk. Nah ini ada aplikasi, beberapa aplikasi. Yang pertama itu tadi ada, ini ada Firefox web browser. Kita klik coba, kita coba operasiin apakah dia bisa. Kita coba klik YouTube. Nah ternyata berhasil guys. Oke, terus lagi coba kita klik, ketik Instagram. Bentar Instagram. Nah oke. Oh ternyata bisa nih guys. Klik. Nah oke, bisa. Siap. Webnya udah bisa. Habis itu kita coba, ini ada keyboard untuk mengatur ya bagaimana preferensinya keyboard kita. Habis itu ini ada terminal untuk kita melakukan prompt. Ini juga ada Wireshark untuk mengetahui arus jaringan, network analyzer. Oke. Dan ini adalah Decryptor untuk kriptografi. Ya, untuk kita belajar sebuah kriptografi di sini. Oke. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Kita langsung ke terminal. Nah di terminal ini, bentar kita hapus dulu, kita close. Oke, ke terminal untuk ketik IP address untuk mengetahui IP address yang
kita punya di OS ini. Oke, bentar. Nah, ini IP address yang kita miliki itu ada 127.0.0.1. Oke, ini adalah IP address yang kita pakai dan kita gunakan di sini. Oke, kita close. Oke, udah, kita close. Oke, di sini kita mau coba untuk mematikan power off. Nah, di sini tuh ada pilihan, ada suspend power off, run in background. Nah, ntar coba ntar saya lupa. Jadi bisa juga kita lewat sini. Nah, ini bentar, mana? Nah, itu power. Nah, kita langsung coba power off. Nah, otomatis nanti kita coba power off. Dan otomatis akan kembali ke layar semula sebelum kita run. Nah, oke, mungkin seperti ini. Dan nanti otomatis filenya itu kesimpan di kayak library di sini. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu ada what are the advantage and disadvantage of using a virtual machine. Nah, di sini bayangkan aja ketika kita itu memiliki sebuah komputer. Di dalam komputer itu kita bisa membuat beberapa komputer virtual, yaitu masing-masing komputer virtual ini memiliki sistem operasi sendiri. Dan seolah-olah merupakan komputer yang berdiri sendiri. Dan ini adalah konsep dasar dari yang namanya virtual machine. Nah, di dalam tersebut itu ada yang namanya keunggulan dan kekurangan. Nah, keunggulan di dalam mesin virtual sendiri itu ada isolasi, yaitu setiap mesin virtual memiliki lingkungan sendiri. Jadi jika ada misalkan kayak kerusakan ataupun problem di virtual machine tersebut, maka yang lainnya itu tidak akan terpengaruhi. Seperti misalkan host itu andaikanlah seperti OS bawaan asli. Nah, seperti itu. Terus ada fleksibilitas. Nah, dimana itu kita itu bisa membuat, mengatur, mengubah atau menghapus mesin virtual dengan mudah. Dan ini sangat berguna untuk kita itu menguji aplikasi-aplikasi baru atau menjalankan sistem operasi yang berbeda-beda. Jadi kita itu bisa customize sendiri. Nah, habis itu ada lagi yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi ini misalkan kita tuh di mesin virtual ini bisa dijalankan dalam satu komputer fisik sehingga dapat menghemat biaya hardware. Jadi kalau misalkan di satu laptop atau satu hardware itu kita tuh bisa mengisi beberapa virtual machine, dan di dalamnya itu mengandung beberapa operating system yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita dan kebutuhan kita, dan itu menghemat biaya hardware, dimana kita tuh tidak usah beli lagi hardware yang khusus buat Linux ini, khusus buat OS ini. Jadi seperti itu. Terus ada lagi yang namanya portabilitas. Portabilitas itu seperti mesin kita, virtual mesin kita itu memiliki akun. Nah, akun tersebut itu dapat kita pakai di mana saja di hardware yang kompatibel, dan di hardware tersebut dapat digunakan untuk menggunakan aplikasi virtual machine ini. Terus ada lagi yang terakhir yaitu keamanan. Nah, setiap mesin virtual itu pasti diisolasi kan. Nah, dengan diisolasi tersebut kita juga dapat mengatur keamanan sesuai dengan tingkat yang kita bisa dan kita ingini. Jadi kita bisa batasi juga seperti apa nanti tingkat keamanan yang akan kita pakai pada virtual machine, dan seperti apa nanti batasan dimana kita itu harus ngeblokir dan sebagainya. Nah, itu untuk kelebihan atau keunggulan. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan atau disadvantage. Nah, itu seperti ada performa itu memiliki sedikit penurunan karena adanya lapisan virtualisasi. Jadi di mesin
di virtual machine itu OS-nya itu tidak berjalan selayaknya pada OS yang asli. Jadi kayak berjalannya itu hanya setengah dari performanya. Jadi seperti itu. Terus ada kompleksitas, yaitu kalau misalkan kita itu mengelola lebih banyak mesin virtual, ini tuh bisa jadi rumit, yaitu kayak dalam pengelolaan pada satu komputer fisik. Jadi kayak menata letak ini nanti seperti apa, file-filenya kayak gimana, itu nanti mungkin agak sedikit rumit. Nah mungkin seperti itu. Dan ada lagi yang namanya ketergantungan pada software. Yaitu kayak mesin virtual akan bergantung pada software virtualisasi. Jika ada masalah dengan software ini, maka semua mesin virtual juga akan terpengaruhi. Jadi ketika masalah itu terjadi, misalkan dalam mesin virtual itu kita itu download beberapa OS, namun pas saat itu di mesin virtual tersebut itu ternyata ada problem yang merusak virtual mesin tersebut. Jadi mau nggak mau nanti OS-OS yang lain itu juga terkena dampaknya. Nah jadi seperti itu. Maka dari tersebut kesimpulannya, mesin virtual adalah teknologi yang sangat berguna. Namun seperti teknologi lainnya, mesin virtual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Keputusan untuk menggunakan virtual tergantung pada kebutuhan dan kondisi spesifik yang akan kita lakukan. Nah jadi seperti itu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Untuk next akan saya bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. See you.